Nah, kalau misalkan Terima kasih pada para mahasiswa yang telah memasuki ruang Zoom meeting. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materinya banyak ya, mulai dari mulai dari persamaan garis ya, persamaan garis, sampai dengan logaritma ya, banyak sekali memang. Nah, silakan dari semuanya itu apakah ada yang mau ditanyakan atau tidak? Silakan, saya berikan kesempatan. Kalau kalian nggak bertanya, saya yang bertanya. Silakan.
Tidak ada yang mau tanyakan? Pak, ya. Saya punya pertanyaan seperti ini. Misalnya begini. Diketahui ya, himpunan A ya. Dan diketahui juga fungsi dari A ke N, fungsi dari A ke N. Ya. Dengan ketentuan jadi fungsi F ya, fungsi F dari A ke N dengan ketentuan Fx sama dengan X tambah 2 untuk setiap X anggota A. X anggota A. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah grafik dari F ya, itu merupakan suatu garis atau bukan? Siapa yang bisa menjawab? Boleh menyebutkan namanya dulu ya. Apakah grafik dari F merupakan garis atau bukan? Izin menjawab, Pak. Ya, siapa namanya? Fitrianti. Fitrianti. Oke. Apa jawabanmu, Ya. Fitrianti? Garis, Pak. Soalnya dari A ke N. Ya. Grafik F merupakan satu garis. Nah, ini jawaban dari Fitri ya. Kita belum apa namanya itu belum mengatakan bahwa ini benar atau ini salah ya. Nah, kita periksa ya apakah jawaban Fitri tadi betul atau tidak ya. Nah, kalau misalnya kita buat ya, kita nyatakan F ini di dalam apa namanya itu dalam bentuk tabular, ini isinya apa saja nih isinya nih, anggotanya apa saja F ini, 1, berapa? 1, berapa? 1,3, Pak. 1,3, kemudian berapa lagi? 2,4. 2,4. 2,4. Kemudian 3,5. 5. 3,5. 3,5. 4,6. 6. Kemudian 5,7. 5,7. Ya. Nah, sekarang coba titik-titik ini kita gambarkan di dalam satu bidang ya. Di dalam satu bidang koordinat kartesius ya, kita gambarkan mana ya ini. Nah, ini ya. Kalian bisa melihat satu bidang kartesius? Bisa melihatnya tidak? Bisa. Bidang kartesius yang saya Bisa. Oh, sebentar, salah. Ya.
Coba kita gambarkan tadi mulai dari 1,3. Ya. 1,3. Kemudian 2,4. 3,5. 4,6. 5,7. Ya. Nah, kalau digambarkan bagaimana? Nah, apakah yang digambarkan ini satu garis atau bukan? Apakah yang digambarkan ini satu garis atau bukan? Satu garis, Pak. Garis. Titik. Ini apakah ini garis? Titik-titik, tapi kalau digabung Titik. Titik koordinat bukan, Pak? Saya tidak menanyakan apakah dihubungkan atau tidak. Yang saya tanyakan ini merupakan satu garis atau bukan? Itu pertanyaannya. Bukan, Pak. Bukan. Bukan, Pak. Nah, kalau begitu garis itu apa? Apa buktinya bahwa ini bukan garis? Apa buktinya bahwa apa namanya itu 5 titik itu ya itu bukan garis? Apa buktinya? Coba. Kalau misalnya kalian ditanya ya, misalnya kan ditanya nih, misalnya ya, apa namanya itu, kita ini ya, sekarang sedang kuliah apa namanya itu kuliah tatap muka jarak jauh ya. Ini menggunakan Zoom atau bukan? Menggunakan Zoom atau bukan? Iya, Pak. Nah, buktinya bahwa Iya, Pak. nah, sekarang kalian bisa tahu dari mana bahwa kita ini sekarang sedang menggunakan Zoom? Nah, ini saya kan pernah katakan di kuliah pertama bahwa matematika itu sebenarnya mengajarkan apa namanya matematika itu mengajarkan cara berpikir yang lurus ya. Nah, ini satu contohnya ya, kita kadang-kadang terjebak ya di dalam satu pertanyaan yang tampaknya sederhana, tapi kalau kita dalami ini susah menjawabnya ya. Nah, sebagai contoh tadi ya, kalian bisa tahu dari mana bahwa kita ini sekarang ya sedang tatap muka jarak jauh menggunakan Zoom. Itu kalian bisa tahu itu dari mana? Ya. Atau contoh yang lain ya, contoh yang lain ya. Misalnya ada kalian di rumah ya, misalnya saja melihat ekor lalat ya, lalat ya. Nah, sekarang pertanyaan, saya bisa tahu bahwa itu lalat atau bukan itu bagaimana? Ya. Atau misalnya ketika misalnya saudara sedang di apa namanya itu jalan raya ya. Ya, sedang di jalan raya melihat ada satu apa namanya itu mobil lewat ya. Nah, sekarang saudara bisa tahu dari mana bahwa itu mobil. Nah, logikanya sama juga ketika tadi kalian ditanya oleh saya ya. Kalian bisa tahu dari mana ya. Misalnya nah, kalian bisa tahunya dari mana? Ini bukan garis. Ya. Jadi kalian harus tahu alasannya ya, harus tahu alasannya. Nah, kalau begitu garis itu apa? Kalau tadi 5 titik tadi itu bukan garis ya, 5 titik tadi bukan garis, kalau begitu garis itu apa? Nah, bagaimana menerangkan ini? Ya. Nah, logikanya adalah ya, ketika kita ditanyakan apakah suatu hal yang ditunjukkan itu garis atau bukan, ya, itu kriterianya adalah ya, untuk bisa menjawab itu garis atau bukan, kalian harus tahu ya apa pengertian dari garis.
Nah, kalau kalian tidak tahu pengertian dari garis itu apa, maka kalian tidak akan bisa menjawab tadi itu garis atau bukan. Kalian harus tahu apa kriterianya, ya. Kalian harus tahu apa definisi ya dari garis, apa pengertian dari garis. Nah, baru bisa dijawab yang tentu garis atau bukan. Nah, saya kira tadi di website sudah ada kriterianya, ya. Coba kita lihat website yang tadi. Ya. Website yang tadi. Kalian bisa melihat ini websitenya. Saya tayangkan sekarang. Bisa melihat tidak? Siapa? Nah, saya kira di sini ada. Ya, mana nih? Tadi ada yang mau masuk dulu ya, ada yang mau masuk Zoom. Ini mengenai rupanya di sini tidak dijabarkan ya. Mungkin ada di halaman web yang lain saya pikir ya. Di sini rupanya tidak dijelaskan ya. Oke, ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, karena itu belum tahu ya kita sekarang pelajari ya, apa itu garis ya. Nah, ya. Saya buka dulu file ini ya. Nah, ini ya. Suatu garis adalah ya, suatu garis adalah tempat kedudukan ya. Titik-titik ya. Itu sebagai berikut ya. Nah, ini ya. Ya. Ada tempat kedudukan dari titik ya. Itu titik-titik x, y di mana y-nya sama dengan ya. Ya. Mx ditambah c. Ya. Jadi di mana x-nya ini maupun y-nya ya. Itu masing-masing itu bilangan nyata ya. Bilangan nyata. Nah, seperti itu ya. Nah, baik X maupun Y. Nah, misalkan M dan C ini masing-masing bilangan nyata. Ya. Nah, suatu garis adalah tempat kedudukan dari titik ya, yang didefinisikan sebagai berikut ya. Yang didefinisikan sebagai berikut. Ya. Itu ya. Nah, kalau kalian perhatikan ya, kalau kalian perhatikan di sini, ya anggaplah ini F lah ya. Apakah F ini suatu fungsi atau bukan? Suatu fungsi atau bukan? Ya. Ya. Nah, apakah yang menjadi daerah asalnya? Daerah asalnya apa? Daerah asalnya apa?
R. Daerah kawan? Apakah yang menjadi daerah kawannya? Apa? R juga. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini ya bahwa yang menjadi daerah asalnya ya itu adalah himpunan bilangan nyata, himpunan seluruh bilangan nyata. Nah, sekarang kembali lagi ke pertanyaan tadi, ya kembali lagi ke pertanyaan tadi. Pertanyaan tadi ini, nah ini, ya ini pertanyaan tadi. Apakah daerah asalnya merupakan himpunan seluruh bilangan nyata? Apakah daerah asalnya di sini, ya? Apakah daerah asalnya di sini merupakan himpunan semua bilangan nyata? Apakah ya daerah asal dari soal yang tadi, ya soal ini merupakan himpunan semua bilangan nyata atau bukan? Bukan, Pak. Bukan, ya. Sehingga F ini tidak memenuhi kriteria, ya. Tidak memenuhi kriteria yang diperlukan, ya, untuk terbentuknya satu garis. Jadi daerah asalnya itu tidak boleh A ini, tidak boleh. Harus bilangan nyata. Daerah asalnya. Ya. Nah, daerah kawannya juga harus bilangan nyata. Ya, di sini daerah kawannya N. Ya. Jadi untuk terbentuknya satu garis itu, ya, itu baik daerah asal maupun daerah kawannya itu dua-duanya harus bilangan himpunan semua bilangan nyata. Ya. Dan kemudian, ya, di antara koordinat pertama dan koordinat kedua, ya, itu harus berlaku hubungan seperti ini. Ya, contoh, ya, contoh. Nah, misalnya gini, G lah misalnya ya, sama dengan ya pasangan ini, pasangan XY, ya. Nah, Y-nya sama dengan X dikurangi 1, ya. Nah, di sini X maupun Y-nya dua-duanya anggota himpunan seluruh bilangan nyata. Nah, maka G ini, ya, maka G ini kita sebut merupakan suatu fungsi linear. Ya. Nah, kalau suatu fungsi linear itu digambarkan, ya, itu nanti munculnya garis, ya, gambar dari fungsi tersebut, fungsi linear, ya, itu berupa suatu garis. Ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ya, G ini memenuhi semua kriteria ini. Ya. Daerah asalnya himpunan semua bilangan nyata. Daerah kawannya himpunan semua bilangan nyata. Ini. Ya. Dan antara koordinat pertama dan koordinat kedua terdapat hubungan yang seperti ini. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ya, persamaan garis di dalam G, ya, persamaan garis G, ya, persamaan garis G itu memiliki gradien berapa, ya,
dan konstanta berapa? Siapa bisa menjawab? Siapa bisa menjawab? Persamaan garis G memiliki gradien berapa dan konstanta berapa? Ayo. Yang tadi membaca harusnya bisa tahu jawabannya nih. Saya ganti. Saya ganti pertanyaan seperti ini. Ini anggap H. Ya. Nah, saya ganti ini misalnya adalah 2X kurang 3. Nah, persamaan garis H memiliki gradien berapa dan konstanta berapa? Siapa bisa menjawab? Devi, Pak. Siapa namanya? Devi, Pak. Devi, Dewi. Devi, Pak. Bentar ya, Devi yang mana ya? Devi. Mana-mana? Coba bisa Saya. masuk. Saya. Oh, Devi Nur. Devi Nur apa? Hafidah, Pak. Ya, Devi Nur Hafidah. Ya, silakan. Apa jawabanmu? Mau yang G, mau Untuk yang H? Yang H. H, oke. Gradiennya berapa yang H? 2. 2. Konstanta? Konstantannya 3. 3. 3. Nah, itu jawaban Devi. Jadi saya akan jawab ya betul atau salahnya. Yang lain dulu nih. Yang lain, yang D. Saya, Pak. Ya, Fitrianti. Yang G, gradiennya berapa? Yang G gradiennya 1. 1. Konstanta? -1. -1. Oke. Ya. Jawaban Fitri betul. Ya. Jawaban Devi Ya. salah. Ya, harusnya -3 ya, Pak. Nah, hasilnya -3. Oke. Ada tahu kan salahnya? Siapa tadi? Fitrianti ya, Fitrianti. Oke. Fitrianti mendapat skor 2. Devi mendapat skor 1. Pas sebagian. Oke. Ya. Nah, inilah merupakan persamaan garis ya. Jadi persamaan garis G itu adalah Y sama dengan X-1. Ya. Persamaan garis H ya, itu adalah Y sama dengan 2X-3. Itu persamaan garis ya. Itu persamaan garis. Nah, sekarang kalian bisa mengisi jawabannya ini tidak ya? Nah, persamaan dari suatu garis itu merupakan ini diisi garis tersebut. Sehingga kita dapat membedakan garis dengan garis yang lainnya. Nah, kira-kira ini diisi oleh apa nih? Ini satu kata. Diisi apa? Tuh, awalnya I, saya kasih tahu ya.
Nah, ini ada garis-garis, satu garis itu satu huruf. Coba, satu garis, satu huruf. Pak. Siapa mau coba jawab? Devi, Pak. Siapa? Devi, Pak. Devi, apa jawabanmu? Ya. Identitas bukan, Pak? Betul, ya, identitas, ya. Identitas. Ya. Nah, sehingga kita bisa membedakan satu garis dengan garis yang lainnya, ya. Nah, sebentar itu Devi yang jawabnya, Devi. Devi mendapat skor 1. Nah, sekarang kita perjelas lagi ya, kita perjelas lagi. Kalian punya KTP, kartu tanda penduduk? Punya kartu tanda penduduk? Kalian punya kartu penduduk atau tidak? Kartu tanda penduduk? Punya, Pak. Punya, Pak. Punya? Punya, Pak. Nah, Ya, Pak. itu kan kartu itu menunjukkan identitas kalian sebagai penduduk, ya. Kartu itu menunjukkan identitas kalian sebagai penduduk. Ya. Nah, di dalamnya itu kan ada banyak komponen di dalamnya itu, ya. Ada misalnya nama lengkap, ada alamat, tempat tanggal lahir, ya, golongan darah, dan sebagainya. Ada berapa komponen itu? Ya. Ada berapa komponen? Saya kira cukup banyak ya. Saya kira lebih dari 8 komponen ada di sana. Ya. Lebih dari 8 ya. Nah, tapi semuanya itu diperlukan ya. Semua itu diperlukan untuk menunjukkan identitas kalian sebagai penduduk. Ya. Nah, sama juga ya. Persamaan garis itu ya, itu mirip KTP itu ya. Jadi kalau misalnya G dan H ini dianggap sebagai penduduk ya, anggaplah misalnya G dan H ini dianggap sebagai penduduk satu negara ya, maka ini identitasnya. Jadi kalau ada razia KTP ya, G diperiksa, coba kamu G, mana identitasmu? Nah, ini muncul identitasnya. Ya. Nah, H diperiksa, mana identitasmu? Nah, ini identitasnya. Jadi persamaan garis itu ibarat identitas ya. Identitas dari garis itu. Nah, kalau KTP itu kan banyak komponen di dalamnya, banyak komponen ya. Mulai dari nama, alamat dan sebagainya. Banyak komponen. Nah, kalau garis itu cuma punya 2 komponen ya. Jadi untuk membentuk identitas satu garis itu yang komponennya hanya 2 ya, yaitu gradien ya. Gradien dan konstanta. Ini. Gradien konstanta. Ya, seperti itu. Di mana dua-duanya ini ya, di mana dua-duanya diperlukan ya. Diperlukan untuk membedakan satu garis dengan garis yang lainnya ya. Nah, apa yang terjadi apabila ada 2 garis gradiennya sama tapi konstantanya berbeda? Siapa bisa menjawab? Apa yang terjadi kalau ada 2 garis gradiennya sama tapi konstantanya berbeda?
Siapa bisa menjawab? Contoh ya. Contoh ya, garis 1. Ini misalnya Y sama dengan ya X tambah 2 ya. Garis 2 ya. Atau ini gradiennya setengah ya, setengah. Setengah X tambah 2 ya. Ini garis kedua. Y sama dengan setengah X ya tambah 4 ya. Ini gradiennya berapa? Gradiennya 0,5 ya. Ini pertama. Ya. Ini konstantanya 2. Ini konstantanya 4. Nah, kalau ada dua garis gradiennya sama, apa yang terjadi? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Eliminasi bukan, Pak? Kalau dua garis itu gradiennya sama, apa yang akan terjadi? Coba ya, lihat. Ya. Kalian bisa melihat bidang koordinat ini? Bisa melihat tidak Bisa, bidang koordinat? Pak. Bisa. Oke, ya. Nah, sekarang kita coba gambar yang tadi. Ya. Yang pertama garisnya itu adalah Y sama dengan setengah X tambah 2. Kita gambar. Gambarnya akan bagaimana nih? Ini. Ini adalah garis Y sama dengan setengah X tambah 2. Satu lagi adalah setengah X tambah 4. Setengah X tambah 4. Nah, itu gambarnya. Apa yang bisa disimpulkan? Sejajar, Pak. Sejajar. Betul. Ya. Maka dua garis itu akan sejajar. Itu. Jadi gradien itu nah ya. Nah, kedua garis itu sejajar.